La ilaha illallah serius niku zaman umur 26 tahun. Zaman mempelajari dari segi literatur, materi yang dari ilmu kalam. Terutama karanganipun Imam Sanusi. Imam Sanusi itu ulama yang dianggap yang terbaik dalam disiplin ilmu napa? Kalam. Sampai wonten toriko napa Sanusi. Beliau memang spesialis dalam menjelaskan makna la ilaha illallah. Terus saniki niku juga wayai maki, juga wayai bijak, wayai tua. Kalau niku lagi sering untuk sanad ijazah mulai ilaha illallah fakat napa? Ya diwaca akeh-akeh ya pisan ae. Mari kesel nomor apa? Ngeten nggih, makna la ilaha illallah balen nggih. Makna yang paling populer itu ora ana pangeran kang wajib disembah iku mujud illallah kecuali Allah. Cuma makna populer ini yang paling banyak mengandung apa? Kesalahan. Ya untungnya itu tadi karena yang melafadzkan juga tidak paham sehingga dimaafkan. Sebenarnya tingkat kesalahannya paling tinggi. Karena nanti melahirkan mafhum la ilaha ora ana pangeran kang wajib disembah kemujud illallah. Berarti liyane ana cuma ora wajib disembah. Jadi tingkat kesalahannya paling tinggi. Tapi tafsir paling populer. Ini Jawa kan bolak-balik kesalahannya paling tinggi, tapi paling nopo. Ya kayak wong tentang pengajian kayak kulon radit polo. Padahal bacaan lela di bahasan bengi, apa gue tenang. Tapi nih video pengajian nganti jam siji. Yang ramai ini. Buat tentang orang itu populer. Jadi kadang salah juga nopo. Populer. Jadi kalau kulon terus belesek. Untung ramat Jono dengan jisoro guys tutup mana. Akhir kula bedino pengajian di masjid ini. Rata-rata kiai ini pun nate ngaji kula, pengakoni kula ngalim ya cuman kula. Kalau wani pidato mriki kula yakin gedina nang arah saus. Tanggemu karuan ngomong no. Kula baleni malih. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah wujud illallah. Itu tingkat kesalahannya paling tinggi karena artinya melahirkan mafhum berarti ada Tuhan cuma ada wajib. Itu makna yang paling populer tapi tingkat kesalahannya. Dan karena yang melafadzkan juga tidak tahu kalau itu salah, juga tidak punya mafhum yang demikian, jadi ini supaya anut, maka tidak jadi salah. Paham ya? Tidak jadi salah karena tidak tahu, tapi tentu salah. Paham ya? Kan tidak, berarti kesannya kan ada Tuhan di luar Allah, cuma tidak harus disembah. Nah, makna yang dianut oleh ahli hakikat itu la ilaha ora ana wujud iku maujud illallah kecuali Allah. Jadi di alam raya ini tidak ada wujud yang serius, wujud yang dengan makna hakiki kecuali Allah itu sendiri. Jadi di alam raya ini tidak ada wujud yang dengan makna hakiki kecuali Allah itu sendiri. Karena misalnya ini merenung secara lucu, secara santai mawon. Misalnya sampean delok bumi itu wujud, nyatanya saya berpijak di bumi. Lalu alasan dia wujud itu karena apa? Wujud itu artinya ada. Ada itu maknanya itu tidak bisa ditiadakan. Kalau bisa ditiadakan namanya itu imkanul adam. Jadi dalam teori ilmu kalam itu setiap wujud itu baina tarafayil wujud wa baina tarafayil adam. Setiap wujud yang di luar Allah itu tetap punya dua sisi. Sisinya dia sekarang itu wujud dengan arti ada, tapi dia tetap menyisakan sisi imkanul adam, bisa dilenyapkan, kenapa? Bisa apa? Dilenyapkan. Al-adam yang sekarang asal tidak adam yang muhal, misalnya tidak mutanafian, mutadodben dan mutamasilan itu. Soalnya ngaji ilmu kalam riyen sing senam mutak dulu. Biar tidak ada kesan kalau orang hakikat itu karena bodoh secara ilmu kalam, ilmu dialektik, ilmu mantek. Kalau baleni malih. Seperti bumi ini kan sekarang wujud. Tapi wujudnya bumi tidak berarti apa karena dengan potensi bisa dilenyapkan, bisa apa? Berarti wujudnya dia tidak punya eksistensi hakikat karena bisa apa? Dilenyapkan. Nah, sekarang sesuatu yang sedang tidak ada, ya, yang sekarang sedang tidak ada, misalnya surga atau neraka, menurut pendapat yang mengatakan belum ada misalnya. Juga tidak bisa dikatakan tidak ada secara hakikat karena setiap saat bisa diwujudkan. Misalnya anak kita, cucu kita sekarang tidak ada. Tapi di mata Allah ini sudah ada karena bagi Allah tahu waktunya mau diadakan. Berarti al-adam yang sekarang sedang tidak ada, ya tidak dengan status adam yang hakiki karena bisa diwujudkan
Yang wujud sekarang ada juga tidak dengan status wujud yang hakiki karena bisa dilenyap. Nah, yang tidak menerima itu semua hanya Allah. Makanya Allah disebut wajibul wujud. Yang wujudnya pasti ada terus. Makanya Allah itu yang pertama dikenalkan oleh para nabi, para wali, nyifati Allah zat sing wajibul wujud. Yang wujudnya itu berstatus harus. Paham ya? Jadi bumi alam raya ini bisa dibayangkan tanpa bumi. Buktinya di Mars ada, di planet yang lain ada. Alam raya bisa dibayangkan tanpa tanam-tanaman. Malaikat juga gak butuh tanaman. Global ini malah ini teori ilmu kalam ya, pakai otak, dan itu dikarang oleh Imam Sanusi di Ummul Barohim. Wujud yang sekarang kayak bumi, kayak langit, kayak gunung, kayak kita semua sekarang memang wujud. Jika mana Mustafa itu tak pisau ya lorot ini, tak jiwit ya lorot, dibacok ya mati. Tapi wujud ini kan bisa dilenyap. Sehingga wujudnya dia tidak berstatus wajibin. Al-Adam yang sekarang itu juga tidak berstatus wajibul Adam. Karena setiap saat bisa diwujudkan. Kayak anak cucu kita, sekarang nggak ada, tapi setiap saat bisa diwujudkan. Nah, karena wujud kayak bumi itu tidak punya eksistensi mempertahankan kewujudannya, karena setiap saat bisa dilenyapkan. Toh yang nanti bisa menyelamatkan juga hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Adam sekarang juga bisa diwujudkan. Toh Al-Adam sendiri tidak bisa wujud dengan dirinya sendiri. Cucu kita tidak bisa mewujudkan dirinya sendiri. Hal yang sekarang belum ada juga tidak bisa mewujudkan dirinya sendiri. Toh itu kalaupun nanti bisa wujud juga karena biijadillahi ta'ala, karena peran Allah. Lah nek ngono sing wujud saiki ya ora penting, sing Adam ya ora penting, sing penting Allah. Toh akhirnya dimaknani la ilaha, ora ana wujud hakikat wujud illallah kecuali Allah. Itu sing diarani ilmu hakikat. Cuma ilmu hakikat begini ini mesti bener nih. Gue mesti bener, gue mesti mlebu swarga nganggo sangu iki. Artinya bener apa ora pantes, wong sing ilmune pun ngeten iku ora pantes bener. Mergo ora neraka, nerakane ra sida wujud. Tapi ora iso mlebu ngene dhewe ora wujud. Akhire wong sing makome ngene iki kira mau pangeran tok. Dadi nek ana wong ngaku wali kok ora swarga lan neraka, iku wali swasta gitu. Tereliminasi cara piala dunia itu lengser. Jadi yo cara wali ketemu antar wali latihan ini jadi nama deh. Dari cara yang pun level-level ini pun anak buah nih, pun wali latihan nih, paham? Itu udah bener gitu, paham? Kalau dia tidak, ya karena sama-sama tadi wujudnya surga juga bisa dilenyapkan, wujudnya neraka bisa dilenyapkan. Kalau sampai tanya, tapi surga kan katanya abadi, ya tinggal abadi nusuk. Apa karena unsur surga itu sendiri tidak ada? Yang mengabadikan juga Allah. Mulane kula sering ditakoni, Gus, swarga jare abadi. Kok ana ayat ning gone Quran khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu ila ma sa'a rabbuk. Neraka ge khalidina fiha ge ila ma sa'a rabbuk. Keabadian surga itu masih ada istisna, ada pengecualian, kecuali kalau Tuhan berkehendak lain. Berarti kan orang masuk surga ada potensi dinerakakan lagi, orang yang di neraka berpotensi disurgakan. Jadi iya, aku lang di swarga kapan-kapan kepen dilebokno neraka. Ben pengalaman aku. Aku nang di neraka kapan-kapan ben di swarga ben ora rasa. Lha niku kula takok tenanan, lha aku jawab ya tenanan. Wong karuan ilama sa'arab kecuali pangeran ngersakno. Lha nek sing duwe ngersakno kuwi keben, tapi kok ngatur-ngatur lho. Wong sing duwe swarga neraka pangeran ngersakno. Tapi dari pangeran swarga selawase. Lah sing ngomong pangeran ngantul, lah sing ngomong pangeran ngantul. Intinya kuncinya di Tuhan. Inti ayat itu adalah kuncinya di Tuhan. Makanya ketika ada seorang mahasiswa tanya saya, Gus ini ada buku yang menulis menakar keabadian surga dan neraka. Karena surga dan neraka itu adalah materi, pasti bisa rusak. Kenapa surga bisa abadi? Ya saya jawab, surga itu tidak abadi, neraka juga tidak abadi. Yang abadi adalah iradatullah, bahwa Allah menghendaki surga itu abadi. Jadi keabadian surga itu dikawal oleh iradatullah supaya surga abadi. Nah surga itu tidak pernah abadi. Aku rasa cilik. Sekarang buku kandani mulai di surga neraka berabadi. Wong sing ora tau itu ainul yakin, nah surga neraka tidak. Yang abadi adalah iradatullah, masyiatullah. Lah kebetulan masyiatullah, titahnya Allah tentang surga divonis abadi. Jadi yang abadi itu iradatullah. Kalau surga itu materi bisa rusak. Nah, enggak dong, cerita wong selingkuh ning swarga itu rusak.
Nggih jarene kiai iki ra cerita, ning swarga iku widodari perawan terus. Jadi berarti kumpuli rugen jebrol perawan meneh. Perawan. Lho iso jebrol ora rusak. Nggih mboten. Iso jebrol berarti rusak dibalekno meneh. Iso jebrol dirusak. Lah wong cerita perselingkuhane wae nunjukno ora rusak. Rugen ning kono jare mangan apel. Apele kena dikunyah berarti iso rusak. Ana wali sing ning swarga mau tengok. Boleh kancane ra ketemu, misalnya kayak kula misalnya ning swarga, boleh kan agak ketemu. Jadi takut wali deh, lalu kan ning ndi. Kalau sing jawab, niku Gusti ngisor mangan. Iya mun dhisik ning swarga ben mangan enak. Jadi pengiran nuruti ning swargane mau urusan sing kita wali takut. Lah dene ndak ada. Ora mulai dhisik aku pengen awar pengiran, dadi aku ora tertarik, ora roh. Jadi mulane ana swarga sing kelas ma'rifatullah bukro tau wasila. Itu sing wa ila rabbiha napa nazira. Lah ana sing karo kan barang swargane wis tau sing mandut wa dilim mandut wa ma'im mandut. Itu pornografi porno aksi. Wajan Quran apakah swarga pancen pornografi tenan. Wa inna ansa'na hunna insa'a faja'alna hunna napa? Akara uruban asrubara. Dia sing metu-metu nak maknani sementek-mentek. Ora ne. Wong e anggar makome cek syariat mesti mesem. Malah pornografi dilarang teman-teman ora iso. Kan kadang bener Gus Quran sendiri pornografi. Tapi kadang nak bakat warga ngeri. Napa? Faja'alna hunna akara uruban napa? Sumpah kono. Lah wong tuh seneng, kok trauma ambek bojo ning donya sing elek ini. Trauma bojo elek tadi gak fantasi terus berlebih. Lah bojo elek mau dirasihati, masuk ke elek deh, temen ning swarga dadi paling ayu. Lah itu pas kowe paling ayu tak anggap bidadari, bojoku dhisik ra niku. Jadi pas dia dadi paling ayu, sing anak gak matur nuwun. Bojo dianggap wong liya bojoku dhisik ra mulane dari bojoku ora ono itu juga kalah-kalah iki ya dadi pas dadi paling ayu sing lanang ora kenal. Itu udah istri saya yang dulu jaga makhluk baru. Mergo dhisik elek kok saiki napa? Jadi walhasil tetap ramah ternuwun. Mohon kula terang. Lah orang yang tertanam la ilaha illallah secara hakikat itu disebut ilmu hakikat. Tidak ada wujud yang hakikat kecuali Allah itu sendiri. Yaitu kalau balen malih. Yang dikatakan status wujud itu kan eksistensi wujud. Sementara eksistensi wujud pada selain Allah adalah imkanul adam, bisa dilenyapkan. Yang sekarang adam bisa diwujudkan. Itu yang disebut setiap barang mungkin di alam raya ini baina tarafayil wujud wa baina tarafayil adam. Dengan ilmu kalam terangno setiap wujud yang ada itu tetap potensi ada terus atau ditiadakan. Yang sedang nggak ada juga bisa ada terus atau nanti suatu saat ada. Misalnya cucu kita sekarang nggak ada, potensinya ada terus. Misalnya terus mati satu keluarga kan berarti tidak punya keturunan. Atau terus kawan kawin sebelum walang pirang-pirang anaknya gak ganggu terus nopo pirang. Berarti yang sekarang Adam bisa Adam terus. Misalnya anak turun kita kalau kita mati keluarga berarti Adam terus karena tidak punya keturunan. Tapi bisa wujud anak terus kawan kawin terus dua anak dia tutu. Nah, berarti eksistensi wujud itu bisa dilenyapkan. Eksistensi Adam juga bisa dilenyapkan ketika menjadi wujud kan status Adamnya apa? Hilang. Nah dengan status yang tidak permanen ini, kemudian ya tidak perlu kamu katakan wujud hakikat, sampah kabeh, ora ana gunane. Ini mesti benar, ilmu ini pasti benar dan kita pasti masuk surga lewat ilmu ini. Asal ya begini saja, enggak luas, enggak kurang. Nah kemudian mafhum dari ini bisa ekstrim, terus jadi wahdatil wujud. Akhirnya Siti Jenar memafhum, nak ngono ora perlu salat. Kali coba tinggal. Wali songo iku goblok-goblok. Lah opo salat kare? Mergo kena salat sing nunggu bekti kan sebadoem. Gak badoem sampeyan ilang. Sing siji opo? Mulane dari Siti Jenar, wali songo mewajibkan orang salat itu bodoh. Karena badan ini seonggokan daging nanti dilenyapkan oleh Tuhan. Diganti oleh badan yang baru kok seksine sono. Mergo kan diilang. Mulane ora usah salat kok kelangan apa?
Wah, berhubung aliran itu cocok rasuat penggemar ya, terutama ngejol. Terutama ngejol ini. Jadi aliran Kali Jogo, Siti Jenar paling akeh yang pedalaman putih. Rasa munafik. Paham? Karena itu mau, ketika perdebatan Siti Jenar memang gitu. Kalau wujud hakikat itu Allah itu ya sudah. Kita tidak cukup punya seksi, misalnya batuk kita sujud, terus jadi seksi, jenggon Rian sujud. Sebenarnya batuk kita ini hilang, daging kita juga nopo. Berarti sebenarnya rana seksi. Wah, akhirnya cara pandang terhadap bahwa wujud kita ini wujud yang adam, wujud yang tidak ada, ekstrim. Sehingga wujud kita yang sekarang ya perlu sholat. Lah tapi Siti Jenar yang lupa, makanya itu kalau nanti cerita, ketika debat sampai Kali Jogo itu menang. Cuma ketika debat sama Sunan Kudus menjadi tidak adil kan gini. Kalau wujud hakikat ini tidak penting, sehingga tidak penting sholat juga, karena nanti tidak ada artinya. Harusnya juga tidak penting rapi, tidak penting mangan, karena barang rono kok doyan sego. Barang rono kok boleh wedoan. Paham ya? Pokoknya ngono dari Siti Jenar. Harusnya kalau sama-sama tidak wujud, tidak butuh sholat, tidak butuh mangan. Jadi sama-sama kita adam, kita tidak ada itu artinya tidak peran. Mau nggak peran dalam hal nggak sholat, kok tetap berperan, boleh wedoan, boleh panganan, boleh proposal, boleh catatan, boleh itu wujud tinggi. Jari rawono kok proposal, jari rawono kok ngentut duit. Makanya yang menjadi pertanyaan orang hakikat yang pakai mafhum. Misalnya Allah tu ya alam sirra wa akhfa. Mbok tutupiya kaya apa Allah tetep pirsa. Mestine Siti Jenar rasa kelambinan, andane kelambinan ya Allah tetep pirsa. Toh nyatanya orang-orang wahdatul wujud tidak punya nyali, tidak pakai baju. Atau dia yakin pakai baju Allah tetap jadi izin barang sebenarnya. Nah, dua izin berarti nganggap orang lain wujud yang memandang dia. Dia juga merasa wujud dipandang orang lain. Nak ngono ilmu hakikat Siti Jenar wis ilmu hakikat sing mafhum. Makanya saya tadi dari gimana lah ilmu begini sudah benar, seperti saya tadi sudah benar. Tapi kalau sudah level mafhum orang bisa subjektif. Paham ya? Sudah pada level apa? Mafhum tadi. Terus nak jika wujud kita tidak penting, kenapa kita sholat? Paham ya? Itu mafhum sudah apa? Mafhum. Nah mafhum itu, pemahaman itu bisa subjektif. Meskipun orang syariat juga kebablasan, oleh percaya wujud ya kebablasan. Oleh sebenarnya suwarto diruangi modelnya ping 1000 tahajud ping piro ya nanti kebablasan, nanti pangeran tidak dagangan, tidak apa? Dagangan. Seakan-akan kalau ngamalnya dia banyak terus masuk surga lewat nanti pangeran tahu kecewa ambek syariat. Orang syariat mlebu swarga, ketemu pangeran. Ini cerita tentang kitab itu. Wes pros bae mlebu swarga. Dia ngerti kenapa? Ulo niku sak urip-urip kula ngamal terus, mboten nate maksiat, mboten nate selingkuh, mboten nate zina, mboten nate maksiat. Sak urip-urip kula kok. Pirang tahun nggih ngamal terus, 80 tahun, yo mlebu swarga. 80 tahun, ngamal mu 80 tahun. Meriang. Ngamal 80 tahun yo swarga selawase. Selawase lah. Oh, sesat pisan. Makanya wong syariat itu ngaji mbek kula, ben dibeneri. Umpama swarga krana ngamal, maksimal wong ngamal 80 tahun. Nek umur 100 tahun ya 100. Iku ngalami bayi 8 tahun, ngalami puber nganti 20 tahun. Ayo, latihan mergawe bingung 10 tahun. Paling jeneng ku bar swidak tahun lho lagi mulai angap-angap. Wiridan lagi sadar rek nabe. Wong kula sing kiai sadar lagi mulai mereka kan. Ya, kene keluarga dari pengiran, 80 tahun sesuai ngamal. Jadi ini Gusti Swarga selawase. Iya to selawase nek mlebu swarga krana aku krana rahmatku. Mergo nek rahmatku selawase. Dia nawatin belum bisa ke rahmati pengiran. Wis tak saiki krana keyakinan ngono ketemu mlebu neraka sih. Gagani ngumbah keyakinan sing salah. Jadi kita nanti cerita nonton kita, dan kita harus yakin bahwa cerita itu benar. Logikanya karena sudah benar, logikanya memang begitu. Dan itu juga yakin Bu Soeharto karena ngamal pas-pasan ya hukum modal.
Kalaupun ngamal kita maksimal, batas umurnya terbatas. Wah, kan di suarga tapi bolong-bolong. Dari suarga selawat itu, iya selawat itu atas nama rahmatku. Mereka rahmatku telah. Nah, ngoten nggih krono rahmate jenengan Gusti, ya tapi itu kadung salah. Lah itu walian mbek cerita wong sing ainul yakin husnuzan mbek pengen. Dene ku sak urip-uripe mbok wedhik. Wis ditetir wedhik. Cuma dekne carane wedhik saking yakine pangeran kita ora ngitung aku dadi kawulane. Dadi kita kira iku rada meleset. Dene pikirane malaikat ora menarik, nyotanya tetap ora menarik. Tengah-tengah wonten kiai cek keluarga kula kiai gedhe riyen muktamar teng kene Situ Bondo itu terlambat. Berat sebagai wanita terlambat. Aku udah super, wongnya udah secili, nak nyukur banter. Jadi terlambatlah tetap kok. Barang syukurnya kalau tak koi. Jadi anak nyukur kok banter. Alah Gus, kalau makhluk luwian tak arah mati. Wongnya wala itu. Jadi dia nganggep malaikat mati ora kenal juga. Ya ono makhluk alah Gus, kalau ini makhluk luwian. Orang arah mati. Jadi kalau tak tepat. Lah mau seneng kalau lucu-lucu. Lucu hati ora gawe-gawe. Menarik cara apa napa? Dadi awak gawe seni iku lucu. Awak iku keyakinane ngoten. Walhasil dekne dilebokno ketemu pangeran. Nyongkomu piye mbek aku jare pangeran. Nyongko kula. Jenengan ora ngarani kula. Rugi mesti nyesuk. Lha sinten. Lho salah mate pantes ben rokok. Lho mboten nate terbesit ben rokok. Wong semua pikiran kula ketemu jenengan wapian terus kok ora terbesit jenengan ngaji ora terbesit. Kula wong luyan. Wong fuduli maknane apa? Nah, akhirnya tenan keyakinan ngono bagus wis sampai cara ulama hakikat husnudzon itu adalah satu pintu menuju nopo surga. Ainul yakin husnul yakin. Lan gua tahu kiai paling gede. Oh, kalau itu wong lihat ajari pede kalau dhewe ora pede. Kalau orang Arab mati nangis ngenes mboten Arab. Kalau anut ulama-ulama dhisik sampai mati sumeneng ketemu pangeran. Dari Sofyan bin Uyainah ditakoki, aku ora seneng nak hisab nang wong tuaku. Wong tuaku kadang cek ngamukan. Jadi, saya tidak seneng kalau yang menghisab saya bapak saya. Bapakku cek dia curang. Cek duwe kadang muring-muring. Aku seneng hisab kok nang pangeran. Jadi ulama dulu sange senenge pangeran ketika diceritani hisab ben pangeran hisab itu seneng. Terus muni Allahu Akbar subhanallah seneng Gusti nak sing hisab jenengan. Muga jenengan Rahman Rahim. Malah susah lah hisab wong tua. Wong tua kadang di umat ngamuk bareng. Tapi di zaman akhir, khususnya kayak gitu tuh susahnya bukan main. Orang tuh lebih grogi menghadapi Tuhan, lebih nyaman menghadapi orang sekelilingnya. Padahal rahmannya manusia itu apa? Paling banter kamu coba seneng aku, paling yo takzim, paling yo paling sih. Lalu paling misopo, paling kayak juga ya receh. Paling kayak umpama aku mau piro, manusia itu kan gak penting. Tapi kenapa kita ini kayak lebih nyaman ketika ketemu orang, ketimbang nanti ketemu Allah. Padahal dari awal kita diperkenalkan sifat Allah yang sering diperkenalkan adalah Ar-Rahmanir. Ya memang ada sifat sajidul iqab, tapi hanya berapa kali dikenalkan Tuhan. Makanya Allah lewat hadis qudsi ngendikan ning Kanjeng Nabi, "Mat kandhani umatem, tak tulis ning arasku inna rahmati sababat ghadabi." Sebagian riwayat inna rahmati ghalabat ghadabi. Selawase rahmatku iso ngalahno murkaku. Paham ya tadi. Tapi kita ini kayak orang-orang yang pecundang. Jadi seakan-akan Allah lebih dekat murkanya ketimbang rahmatnya. Hanya karena kita bermasalah. Nah kalau itu salah itu taruhan raya mesum itu mesti salah. Tapi lebih salah meneh ketika Anda curiga sama rahmatnya Allah. Anda skeptis terhadap rahimnya Allah. Begitu dekil kamu memandang Tuhan. Seakan-akan Tuhan itu kayak polisi sing jahat, kayak jaksa sing jahat. Seakan-akan begitu. Pengiran darah ini dua itu kertas, kayak godong. Jadi kena korupsi 2 miliar, cara pengiran ya bayar sembok kertas. Perkara nak roh duwe, orang kenal apa? Jadi ketika mari itu betul gampang aja, jangan ngumpul kertas ya kok tobat ra oleh. Ngucap tukang ngumpul apa? Lah piye cara pengiran? Ya cara pengiran kertas ora ana gunane. Ora pengiran ra butuh itu. Jadi menganggap saya itu tak goblok. Oleh iman begitu kok nganti ngono. Iman ambek aku. Jadi menghukumi pangeran wae ngukumi manusa zaluman jauh lah. Manusa wis zalim kok. Jadi nek orang golek duit kok haram pangeran darane tak goblok. Kertas tambah suwi dikumpul ae tambah goblok.
Jadi nak nyepuro ya gampang ya, tak goblok ada nyepuro. Tapi kita kadang memperbesar kasus itu. Hukumnya Tuhan loh, bukan hukum negara. Makanya nak sinten Abu Nawas paling pinter nak maksa pangeran. Dulu bimis lu ada dirimal, dosa kula niku koyo pasire sepuro. Tapi sepurane jenengan tetep wis Nah, jarene hikam sing aran hikam luwih ekstrem meneh carane supaya orang yakin rahmate pangeran. Wa ayyu qadarin insan hatta yakuna lahu dzanbun la yasahu akhirati. Wa ayyu qadarin insan kuwi iku sapa? Lek Rukin Mustofa iku sapa? Ora kanggo. Rukin Mustofa ning alam malakute Allah, bumi iku 7. Sing ketok ning donya sakmene. Umpama disorot ning satelit Rukin iku karek sak titik sak ngisore meneh. Wong ora kanggo. Lah wong ora kanggo muga-muga nakal ora ana gunane. Jadi kamane cara pangeran, ana gedung kokoh, sing wakal semut. Mbok nakal kok apa gak nganti ngrujono apa, trimo apa? Semut. Kuwi nakal wis apa bedhege acan apa nyewapoti keramik apa nyewapoti sapa. Cara pangeran sambah menane jere hikam. Manusa gak nilainya apa nganti iso menghancurkan hak ampune itu. Wa yuqdaril insan hatta yakuna lahu dzambun la yasahu aku rabbi. Justru wong sing nyangka ora iso disepuro pangeran wong sombong kaya dekne penting ae nganti iso ngadepi sepurane pengen. Iku semut kabeh. Iki kaya semut mau akal ning gedung sing mewah sing kokoh. Mbok nak kalau kaya mecano gendeng lho kira-kira ora iso. Wong nakale semut jangan piye. Lah nek kowe nyangka ora iso disepuro berarti kaya kerajaane Allah iku kowe kaya gajah kaya raksasa sing iso ngrubono kerajaane Allah. Lha iku semari reso disepuro kowe sombong. Jadi saiki dosa reso disepuro mergo napa? Sombong. Nganggep dosamu ku banding sepurane pangeran. Seakan-akan tingkat sepurane pangeran kalah mbek dosa. Lha iku jenenge sombong. Lha iku semari ra napa? Disepuro. Mergo Allah iku kabeh dosa iso disepuro kecuali sombong. Wane layak khurul jannata man fi qalbi misqalu habbatin khardalin min kibrin. Nek ana sombong ora iso. Ane kula ulama paling segi. Kula wis sering dikandani. Umume kiai ora anteng sajina. Oke iki wong aku gak mau kiai ayam kok. Lah kok ayam dia itu pengenan apian. Iso-iso moto subhanallah sing suci Allah sing gedhe Allah sing agung Allah akbar. Sore om Allah akbar subhanallah akbar. Lah aku menuso ana di dhuwit golek dhuwit nah lesu manganku jos ngetokno kawulan Gusti kula mangan wong kula ra jenengan dadi kula nggih mangan kula ngombe Gusti wong kula menuso lah jenengan ora usah ngombe wong pangeran akhire mangane wali lho mangan wis dadi wali ngombe dadi ora usah mirip jan wis wali mergo mangane iku dadekno pareke pangeran ngombene dadekno parek. Mulai Abdul Qadir nafas mlepuk kan ngoten. Sampeyan delok teng manakib. Fa wa ma akaltu hatta qila li bi haqqi alika kul wa ma tariktu hatta qila li bi haqqi alika isra. Dari Abdul Qadir. Aku urung tau mangan, nganti ngenteni pangeran duwe titah Abdul Qadir mangano. Aku ora tau ngombe kecuali pangeran duwe titah Abdul Qadir bi haqqi alika. Kowe saiki tak titahno kudu mangan, kudu ngombe. Maksudnya Abdul Qadir adalah saya ini hamba. Saya atas nama kewalian saya ingin saya tidak makan, tapi titah kehambaan saya dipaksa oleh Tuhan supaya saya makan. Mulane mangan itu jadi wali ini. Mulane santri ini wiridan ada di wali, dia dengan tak pitik jago wali. Lalu sirine ngono iku agak paham. Lah saiki tak terangno ben ilmu wali. Pancen ilmu wali sing paham padha wali, nek ora paham. Lha kok ora paham kok sampean ora. Ngenteni diterangno mau paham diterangno wong. Iku ora orisinil. Paham ya? Lha kula nu paham niku enggak diterangkan orang. Memang paham sendiri. Karena saya merasakan. Jadi saya berkata tidak pernah makan kecuali ada titah aku di kaki alika. Kue tak titah aku cuma. Aku rata ngombe kecuali pangeran muni wes di kaki alika atas nama hak saya. Kamu saat titahkan kudu gelem. Akhirnya saya berkata ketika makan ketimak kami malah ada jenis harga yang pangeran. Karena di situ ada penghambaan yang sejak. Dan dia kesaksian yang terjadi bahwa sing rabu mangan pangeran, sing diksia yang apa? Maksudnya dia mangan ya jadi wali, wiridannya jadi wali. Ya tak ada murid itu. Dari nanti guru wali-wali, dia mangan lagi jadi wali. Nanti boleh protes. Cerita, lah mana aja
sing nerangno kiai ra paham kok entuk titik, sing takok Muhammadiyah darani sirik ora bar. Sajane sing takok ya gelem memahami, sing nerangno paham. Lha iku sambung. Paham ya? Sing takok gelem memahami, sing nerangno ya paham. Lah padha ora paham wong-wong kok. Ora ono bare. Nanti anggere takok tiang-tiang sing ngrasa memahami. Menurut Anda fenomena Abdul Qadir, wong Anda yang bingung kok tanya saya. Kalau Anda orang pinter ya bingung Anda hilangkan sendiri. Sudah ngaku pinter kok bingungnya minta dihilangkan orang lain. Enggak, saya berguru ya, kalau gitu tak terangkan. Aku mau jadi jelas permainan kita harus apa? Kita ini mitraan, lawan, apa istiqah, murid, orang-orang prabanding kan rugi tuh. Saya ini bingung, Anda itu orang pinter, bingungnya minta dihilangkan orang lain. Kalau Anda pinter ya bingungnya dihilangkan sendiri. Paham? Jadi kenapa? Makanya Nabi Muhammad itu lebih hebat dibanding Nabi Isa. Nabi Isa jadi wali mergo khusuk amen wiridan. Nabi Muhammad pas mangane iso jadi wali. Bahkan Nabi Muhammad sering menunjukkan di depan sahabat dan di depan umum. Karena menunjukkan tingkat kehambahan. Jika ketika Nabi Muhammad bilang saat makan Bismillahirrahmanirrahim, memang benar-benar tertanam. Tanpa Bismillah, tanpa nama Allah, saya ini tidak bisa makan. Orang tahu mau Bismillah mau rutin. Orang tahu paham. Mulane mangane Nabi ra iso entek akeh dengan kedekatan Tuhan, haibahnya Tuhan, wibawanya Tuhan. Tenang arah ini waras nemen-nemen. Kok ngarah nanti glegen terang arah. Wes jogere ra mangan karo sego. Iku ora kire wetenge kok tau kita yo kire. Karena tidak mungkin tingkat keberhadiran Tuhan begitu kuat kemudian ngantek ana itu mokal, paham ya? Itu sesuatu yang tidak bisa menyatu. Masa kehadiran Tuhan begitu kuat kemudian ngantek ana apa? Ini tenang betul. Lalu wong sing ngantek ana surga itu ya miskin secara perut juga miskin secara tauhid. Karena kalau bismillah itu tertanam luar biasa wibawanya. Sehingga dia kalau makan ini sekadarnya sebagai eksistensi kehambaan. Bukan mangan sing akhire molo-molo mbek gluwegan tuangan loro kerja kabeh kok kepiting. Dari guru kula ngoten. Kowe ora sebab ora tau mangan tandu. Mau ora kepen kok kepiting. Kepiting dipite loro ora mangan nyekel. Suatu saat daging alot mau ana sendok ora garpu. Pusing. Paham ya? Itu sirine kenapa ana cerita pitik Abdul Qadir. Kula mboten ndelo Abdul Qadir mboten. Tapi sesama wali itu memahami. Paham? Ini ilmiah saja ya. Paham ya? Ilmiah. Memang kita bisa mungkin ya kayak sampean semua orang sebenarnya pernah jadi wanita sekian menit sekian detik ya. Itu kan tingkat keabadiannya yang masalah ya. Karena ya kadang kumat seneng dunia, kadang kayak saya relatif stabilannya ya. Artinya kan kalau lama tetap beda ya. Artinya kan patokannya jelas ya. Karena dia cara memahami dulu kan orisinil orang nutan-nutan. Jadi tingkat kestabilannya lebih tinggi, lebih stabil. Ya kadang error tapi kadarnya 0. Ya anak 0, berapa? Itu gilingan ya. Giling-gilingan anak menuso. Itu pernah saya ngaji di Bojonegoro itu orang-orang biasa baca manakib. Akhirnya dia ngaji lagi manakib sama saya. Gue ngafaroi manakib sengkrono pitik. Akan dan ini. Jadi filosofinya gitu. Orang yang musyahadah, yaitu tadi orang yang tahu makna la ilaha illallah, tidak ada wujud yang hak kecuali Allah. Itu tertanam betul. Berarti dia tidak bayangkan kenapa sih manusia butuh makan. Tidak terbayang kenapa manusia butuh. Karena yang terbayang dia, andai kan Allah menghendaki manusia tidak butuh makan, tentu manusia juga tidak butuh. Buktinya Allah mampu menciptakan malaikat yang tanpa makan. Jadi orang yang waras-waras kayak Abdul Qadir itu janggal, kenapa sih manusia butuh makan segala? Untuk saya dikayakan malaikat saja ya Allah membaca tasbih terus tanpa butuh makan. Toh Anda mampu nyatanya bisa bikin malaikat yang tanpa makan. Terus saya Abdul Qadir dipaksa oleh kita agung dihaki alikaku gak Abdul Qadir tak kayak manusia yang butuh bulan Lah mangane Abdul Qadir sebatas itu. Fa wa ma akal tu khataki lali bihaqi alaikul wa ma syarib tu khataki lali bihaqi alaika isya. Terus wa aman tu kaminar roda. Kalau orang sudah begitu pasti terselamatkan dari kehinaan.
Paham ya? Akhirnya Abdul Qadir terus layak mendapat kita wa alqaitu alaika mahabbatan minni wa husna ala aini. Berarti unsur yang dia dilakukan murni mahabbah, murni kecintaannya pada Tuhan. Nah gue kan kena hijab. Jadi cara gue wong lesu kudu mangan. Bagaimana bisa waras tanpa mangan? Jadi yang kamu berarti ilmu kamu kan seputar perut yang ada di dalam. Petualangan ilmiahmu saawakmu tok iku weteng ora buka mangan lesu. Sementara petualangan Abdul Qadir berbagi dari malaikat. Ya Allah, engkau mampu bikin malaikat yang tanpa makan. Kenapa tidak mampu bikin saya yang tanpa makan? Anda kan mampu juga, engkau kan mampu juga. Berarti Abdul Qadir tidak pernah bisa didikte oleh weteng yang dialami di Indonesia ini. Lan aku kan berdiri didikte. Mulanya yang jadi wali masuk wiridan terus. Karena wiridan berkesan 3 hari ya mangan. Betapa bodohnya kita. Wong awak kita yang rentak begini kok bisa mendikte kita. Mestinya kita tidak perlu dikte. Misalnya kalau setiap saat masih makan. Tapi aku tetap ngerti. Nak pengiran mampu gaya malaikat. Jika aku ngerti Gusti kula menusuk. Tapi saja ini jalan mampu. Bikin saya tidak usah makan. Buktinya malaikat bisa tanpa makan. Jika kalau saya makan itu tidak sampai mendewakan. Nak perut gak makan gak waras. Itu akan saya bodoh. Saya alhamdulillah tidak termasuk ulama yang bodoh begitu. Kalau syukur. Paham ya? Bukan itu saja itu penyakit ngono, tapi kok mari ini. Itu sih paham ya? Itu kebodohan. Lu aku jari wong pinter kok iso didikte wae. Harusnya didikte oleh alam malakut. Ya Allah, engkau mampu bikin malaikat tanpa makan hidup. Berarti harusnya engkau juga mampu bikin saya tanpa makan hidup. Cuma terus kemudian ada titah agung bihaqi alika kopiye ke menuso itu doyan mangan. Tapi kan atas nama titahnya, bukan atas nama keterbatasan ilmu kita. Paham? Ini kan beda sekali antara ilmu yang faktor hijab dengan ilmu karena titah agung kan beda. Lah ilmu kita ini kena hijab, mulai mareni, dengan sikulon mareni, ilmu bentuk-bentuk mareni. Lah nak teori nak ramangan lesu, ratu ulama sing rolong tuh yo ro, bajingan yo ro, dirawani garang mergo kuwatir lesu. Lah nak ilmu ngono padha bajingan padha naonte. Nabi wong alim, wong soleh, wong sing maca subhanallah wa akbar kudu yakin kabeh kersane pangeran. Lan kula ora bangga ilmu weteng nak lesu nak dipakani warung ora bangga wong yo ro. Wedhus lah yo ro, nak mesti kudu mangan. Lan dari Imam Ghazali wong kok ora makrifat iku laita farku benahum wa benal bahaim. Mergo yo cara berpikir kaya kewan nak lesu mangan. Lha iku wedhus yo padha cara berpikir. Kalau cara berpikir Abdul Qadir Imam Ghazali, Allah engkau mampu bikin malaikat tanpa makan bisa. Mbok ya mampu bikin saya kayak begitu. Tidak bisa kamu manusia tetap makan, ya tidak apa-apa kalau itu kehendakmu. Ya, tapi kan tetap karena kehendakmu bukan karena keterbatasan ilmu kita, paham? Sama nak wali cara ini jadi wong sing, ya wali kok jalur ilmu. Kalau menyerah kuat, lewat jalur wiridan juga. Ya kuat, ya bakat. Kalau ini sewanteng dia Tuban sing pernah keluarga betul. Bapak Pulau Baile Lukman itu ini sini Mbak Tiga, anak sini Mbak Mukhid. Ya ini pulau ini untuk sanad ingin lebih tidak saya. Mbak Mukhid itu alim-alimnya keisidan. Kalau sedan itu mekair. Ini nak diundang tahlilan, la ilaha illallah pisan terus mulai. Ngomong ada nih karpe gremeng, tapi wong alim nggak ada bantah. Nah sekarang akhir-akhir ini saya sering dapat ijazah dari Mbak Mun, dari guru-guru saya juga hanya tentang la ilaha illallah tok papat. Ternyata nak kakean itu ngenyak pengiran. Si tok itu karo bendo sing 99 menang nopo. Mergo pengiran tetep ora trimo, kalah ora trimo. Tapi ya sampean digentol wong akeh. Kalau ini kalau ini kisah nyata, ini ku seminggu yang lalu nopo 2 minggu, wonten tonggo ada mati. Kalau ini jadinya di makamnya jam 09.00, kalau kan tepat waktu jam 09.00. Ternyata wong sudah nyolati, wong ngenteni kula orang teko. Sudah ada kiai yang nyolati. Kalau teko dari anak-anak, kejinan nyolati malih. Lawan apa? Kersane keluarga malam diumumno. Salat yang kedua di Imam Gus Pak tamu. Memcene tak wis cangkem. Ora usah. Kersane barokah. Mari ra barokah ini kiai diatur ulama diatur. Lareni ya. Ini betul sampai kenapa-napa lagi. Kowe nak pun barokah ya nurut kiai aja ngatur apa? Cara kiai liya. Nak ngomong jenengan yo kok ora tersinggung. Kowe iri, betul jadi kiai nurut masyarakat iri. Kalau kiai ra nurut tetep dihormati.
Sakjane kula mboten preman mboten terus nakal kok. Kula yakin pangeran disebut pisan wis mandi. Wong-wong ae sing gak tau yakin nak pisan. Wong aku elu yakin mbek pangeran pajak wong sing latihan yakin. Ya ora level to panjenengan. Sama tak cerita mal, ini kisah lucu-lucu orang-orang sufi itu. Yang bikin apa itu? Sengkuran ciri Sambul loh. Sambul itu kalau mitosnya di Jawa yang paling asli itu kan 7. Itu di antara wali yang bikin itu wali daerah saya. Jadi Tengkarang Asem dan Sedan wonten wali namanya Basarji. Dulu itu terkenal yang bikin apa? Sambul. Kalau termasuk orang yang pernah punya sambul, tapi tak kasihkan orang karena saya tidak percaya sih. Mengaku bebas sini kira-kira konco kok malah belum menggawe apa produknya. Dari raga wong sing iman ben apa? Kecuali penting kok pakai aku, wes makomku terang. Nah itu walhasil batar ini di tradisi aneh. Kalau orang hormat kiai, nak apa nahlil bapaknya kan nganti nyembelih wedhus nyembelih kebu. Walhasil orang suka nyembelih sapi. Sangking kepinginnya dihadiri batar ini. Ternyata Pak Kiai kan tahlilan kan sing order akeh. Sing order napa? Sing batar ini rawuh. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah pun nggih kula badhe mampir teng mriku. Sing omah gerem. Ngentekno sapi entek opo to. Jadi gitu cerita. Modhe sing arep ini krungu. Ben ora ilmune wali padha. Niki cerita to. Nah ilmune wali ku padha. Tidaknya pas bodoh waras itu bodoh. Nah pas error yang bohong nggak terima error. Kita sini gak terima. Ya saya kita nyembelih sapi meneh. Untuk jajan-jajan kan kayak meneh. Aku tak teko tak tahlilan susu. Tapi dites. Wah terus suapi. Ketok nawet kopol. Kiai kan kadang itu jajan. Wet kopol kan ketok. Suapi kon nimbang ning sitoke. Wes kuancang ning ngono. Timbang. Sisi tok kosong. Itu kalau kiai tarbini bis langsung jumpa, wah bis kok kalah. Jadi ini juga kelompok, ini kiai sapi kan jumpa ngeten. Kiai tarbini ini kalau itu, bis ini pun jumpa ngeten. Nah yang bis kok, binaon tetap ya itu kan. Niku podo gak cerita hadis iki. Mergo nek bandingane pangeran niku ora ngarah ana sing bandingi. Kok 90 kok ngoben. Terus bagi dikane mek sing duwe. Bandingannya enggak sih? Pangeran tetap mau dibanding-bandingkan untuk malah cari kalah. Ada yang setara dengan tuh. Termasuk kesalahan kita juga ada setara dengan tuh. Amal kita juga ada setara dengan tuh. Paham ya? Mulane la haula wala quwata illa billah. Kalaupun kita tersingkir dari maksiat juga karena kekuatan Tuhan. Kalaupun kita punya kemampuan doa juga karena kekuatan Tuhan. Makanya la haula wala quwata illa billah kata Nabi kanzun min kunuzil arsy, termasuk gudangnya aras. Karena kalau kita meyakini la haula kita akan pas di bawah aras. Karena sudah tidak menyaksikan kekuatan kita, tidak menyaksikan ikhtiar kita. Yang kita saksikan adalah kekuatan yang maha agung dzul arsyil majid. Jika disebut la haula wala quwata kanzun min kunuzil. Tapi kita ini kan sok soleh. Amal sing akeh menuju swarga. Iki amal sing dadekno kowe parek swarga. Ya itu tidak apa-apa kalau orang syariat ngomong gitu. Tapi kalau sampai melok, ya pokoknya orang ngomong ngono ya melok, orang marah gitu. Nah, kula wis ora tertarik. Tapi sampean ora sanut. Tapi dari ngaji ini sampean tahu tadi ya. Jadi la ilaha illallah itu tidak ada wujud yang hakikat kecuali Allah itu sendiri. Karena wujud yang sekarang sedang wujud kayak bumi, imkanul adam bisa dilenyapkan. Yang sekarang sedang adam juga bisa imkanil wujud. Sehingga kedua-duanya sama-sama tidak permanen. Lah yang wajibin wujud yang permanen hanya Allah Subhanahu wa ta'ala.